wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Reza Hardiansyah, Saya Zaimat. Saya Niki, saya Christine, saya Salome. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum sederhana yang bertemakan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak lurus yang disebabkan oleh gravitasi bumi, di mana benda jatuh secara vertikal dengan kecepatan tertentu tanpa kecepatan awal. Percepatan gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya sekitar 9,8 meter per sekon. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh gerak lurus berupa gerak orang GLBB. Benda yang mengalami gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga tidak ada gaya lain signifikan yang mempengaruhi pergerakannya. Pada gerak jatuh bebas, ciri khas utamanya adalah kecepatan awal benda yang jatuh bernilai 0. Artinya, benda mulai bergerak dari keadaan diam. Selain itu, percepatan yang dialami oleh benda selalu konstan. Dan sama untuk semua benda, yaitu percepatan gravitasi bumi yang besarnya sekitar 9,8 m per s kuadrat. Jatuh bebas terjadi ketika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal dan tanpa hambatan udara, sehingga satu-satunya gaya yang bekerja padanya adalah gaya gravitasi. Adapun contoh dari gerak jatuh bebas yaitu jatuhnya buah apel dari pohon ke tanah adalah contoh klasik dari gerak jatuh bebas. Begitu pula dengan batu yang dilepaskan dari ketinggian tertentu. Nah, adapun persamaan dari gerak jatuh bebas yaitu dapat dijelaskan dengan persamaan GLBB seperti V sama dengan GT, kecepatan benda setelah waktu. H sama dengan 1/2 GT kuadrat, yaitu jarak ketinggian yang ditempuh setelah waktu. Ada yang terakhir adalah V kuadrat sama dengan 2GH, yaitu kecepatan setelah menempuh jarak. Selain gaya gravitasi, beberapa faktor lain seperti hambatan udara dapat mempengaruhi gerak jatuh bebas. Namun, dalam kondisi gerak jatuh bebas dianggap hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Konsep gerak jatuh bebas sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk fisika, rekayasa, dan ilmu astronomi. Praktikum di atas menunjukkan bahwa batu jatuh lebih cepat dan kertas jatuh lebih lambat. Batu jatuh lebih cepat karena memiliki massa yang besar dan bentuk yang lebih padat serta kecil. Saat dijatuhkan, batu mengalami gaya gravitasi yang menariknya ke bawah dengan kuat. Karena bentuknya yang kecil, hambatan udara yang bekerja pada batu sangat kecil, sehingga batu langsung jatuh ke tanah. Sedangkan kertas jatuh lebih lambat karena kertas ringan dan memiliki permukaan yang luas dan besar. Jika dalam keadaan terbuka, saat dijatuhkan, meskipun gaya gravitasi tetap menariknya ke bawah, kertas mengalami hambatan udara yang besar. Udara yang menekan dari bawah memperlambat laju jatuhnya. Akibatnya, kertas melayang atau jatuh perlahan dibandingkan dengan batu. Dalam teori gerak jatuh bebas, tanpa hambatan udara, semua benda yang seharusnya jatuh dengan percepatan yang sama, 9,8 meter per sekon kuadrat, tidak tergantung massa benda. Namun, dalam kenyataan, hambatan udara mempengaruhi gerakan benda saat jatuh. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh hambatan udara di sekitar benda. Tanpa hambatan udara, semua benda akan jatuh dengan kecepatan yang sama, tetapi dalam kondisi yang mempengaruhi kecepatan saat jatuh. Gerak jatuh bebas secara teori menyatakan bahwa
Semua benda tanpa memandang massa akan jatuh dengan percepatan yang sama jika tidak ada hambatan udara. Nah, dalam kenyataan, hambatan udara memengaruhi kecepatan jatuh benda. Percobaan ini membuktikan bahwa perbedaan kecepatan jatuh bukan karena massa benda, tetapi karena hambatan udara yang dialami oleh masing-masing benda. Baiklah, ini saja yang dapat dijelaskan dan dipraktekkan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Ternak-ternak si ikan teri, teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi